Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yazid, mahasiswa PPG Mapel Akidah Akhlak Angkatan 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan memenuhi tugas ujian kinerja praktek video pembelajaran di MA Madrasah Kembang kelas 10 materi bab 3 Ayo Bertobat. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat hadir di madrasah ini dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diawali membaca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Yang pertama, Ahmad Rohmanul Bustami. Sakit? Alfu Zumuroda. Andija Askarilia Armen. Pasa Zulia Zuhalda. Alhamdulillah dapat hadir. Sebelumnya mari kita mendoakan teman kita yang sedang sakit, yaitu Ahmad Rohmanul Bustami, dengan membaca suratul Fatihah. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Selanjutnya mari kita bersama-sama tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan surah Alam Nasrah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, semoga memberi keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan pagi hari ini, masih ingatkah materi yang lalu? Masih. Coba, kira-kira membahas apa materi yang lalu? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ada berapa ya sifat-sifat Allah? 3. Coba, apa saja? Sebutkan. Wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Kemudian untuk sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Yang terakhir sifat jaiz bagi Allah ada 1. Alhamdulillah kalian masih ingat materi yang lalu, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang kita masuk materi bab 3, yaitu ayo bertaubat. Apakah itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan dosa atau kesalahan karena takut kepada Allah. 100. Itu taubat adalah kembali kepada Allah setelah melakukan dosa atau kesalahan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ayo bertobat, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat memahami makna taubat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah hakikat taubat. Yang ketiga, peserta didik merinci syarat-syarat taubat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menganalisis kedudukan taubat. Inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Makanya materi yang akan kita pelajari meliputi yang pertama, pengertian taubat. Yang kedua, hakikat taubat. Yang ketiga, syarat-syarat taubat. Dan yang keempat, kedudukan taubat. Anak-anakku, untuk materi kali ini lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan video, yang mana dalam video tersebut menjelaskan tentang materi-materi ayo bertobat. Oleh karena itu, nanti kalian harus betul-betul memahami isi daripada kandungan video, dan setelah itu nanti kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusi. Sudah siap untuk menyaksikan video? Siap. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran akidah kalam kelas 10 dengan judul Ayo Bertaubat. Setiap manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di bumi ini luput dari dua hal tersebut. Karena
Karena itu Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Menyadari dan menyesali kesalahan itu disebut dengan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyadari kesalahan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah pengertian taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat, dan juga kedudukan serta keutamaan orang yang bertaubat. Yang pertama, pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawwaba yang bermakna kembali. Sedangkan secara syar'i atau syariat, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari apa yang. Hakikat taubat. Hakikat taubat ialah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus berbuat dosa, berusaha terus melakukan hal tersebut agar rasa takut dan optimisme kepada Allah semakin menguat dalam hati. Dengan demikian ia senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan cemas agar Allah Azza wa Jalla berkenan menerima taubatnya dan menghapuskan dosa dan kesalahan. Syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Namun dalam bertaubat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syarat taubat intinya ada 3, yaitu menyesali, meninggalkan kesalahan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Adapun syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Karena orang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosa-dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahannya atau mengakui dosanya. Yang keempat, ikhlas melakukannya bukan untuk dunia atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulanginya. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas ditenggorkan dan sebelum matahari terbit dan sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar sebagaimana Rasulullah SAW tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin. Setelah kita menyaksikan video bersama-sama dengan materi Ayo Bertobat, Bapak akan membagi kalian untuk berdiskusi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama tentang pengertian taubat, kelompok yang kedua hakikat taubat, kelompok yang ketiga syarat-syarat taubat, dan kelompok yang keempat kedudukan taubat. Namun sebelum kalian berdiskusi, mari untuk menyemangati kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita isi dengan ice breaking. Setuju? Setuju. Ayo silakan berdiri. Siap? Siap. 1, 2, 3. Hayya bina naftahu ta'limana. Hayya bina naftahu ta'limana. Bi'ayru wa bi'ruwatil arabiyah. Bi'ayru wa bi'ruwatil arabiyah. Silakan duduk kembali. Setelah itu silakan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan.
Bagaimana diskusinya? Sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari selanjutnya setelah kalian berdiskusi untuk presentasi. Presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 dari hasil diskusi kalian semua. Ayo, silakan yang mau presentasi pertama kali. Ayo silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1 masih presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua kehendak Allah. Dan secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya ini bertanya, jika seseorang sudah bertaubat tetapi masih mengulangi kesalahannya, apakah taubatnya masih diterima atau tidak oleh Allah SWT? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari kelompok B. Masih diterima karena Allah Maha menerima taubat. Bagaimana? Siapanya? Sudah diterima, Pak. Jelas? Jadi Allah masih menerima dosa bagi orang-orang yang mau bertaubat. Dan cukup ya untuk kelompok 1. Silakan. Terima kasih.
Dilanjutkan untuk kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-Nya, inabah atau kembali kepada Allah dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Azza wa Jalla itu belum dianggap taubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Tanamkan makna taubat dari dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla merupakan keterangan terperinci tentang surga yang dijadikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diantamkan bagi pendosa. Apakah ada yang ditanyakan? Itu tadi materi dari kelompok 2 hasil diskusi. Apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, dari kelompok 1 silakan. Bagaimana cara kita menjalankan hakikat taubat dengan sepenuhnya? Nah, maksudnya itu dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan itu tanpa mengulanginya kembali. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Nah, kan hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, meninggalkan kemaksiatan secepatnya. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, mengubah lingkungan dan teman. Dan yang terakhir, mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Apakah sudah jelas? Jelas ya? Ini yang merupakan. Kelompok 3, Pak. Ada yang mau nyakal? Ayo silakan. Untuk poin keempat, kan tadi kamu menyebutkan kalau mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Jadi, sebutkan satu contoh bagaimana cara seseorang mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Untuk contohnya itu adalah jika ada seseorang muslim melakukan maksiat, maka hendaknya segera mengiringinya dengan kebaikan, seperti melakukan sholat, berpuasa, membaca istighfar dan berzikir. Itu adalah mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Apakah sudah jelas untuk kelompok 3? Sudah. Untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, kami dari kelompok 2 terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian presentasi dari kelompok 2 kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang nomor 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai syarat-syarat taubat. Taubat wajib dilaksanakan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Sedangkan menurut Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib, yaitu wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Jadi, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah dan jangan ditunda. Nah, dalam bertaubat, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Islam, menyesali dosanya, menyadari kesalahannya dengan mengakui dosanya, kemudian ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Lalu memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menutup kesalahan dengan melakukan amal soleh. Itu tadi penjelasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ada tanya. Apakah selain orang Islam jika berubah menjadi lebih baik tidak dinamakan taubat? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok 4. Nah, untuk jawaban tadi itu belum bisa dinamakan taubat karena orang kafir atau selain Islam itu tidak akan diampuni dosanya sebelum dia masuk Islam, walaupun dia sudah berubah menjadi yang lebih baik lagi. Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, jelas. Jika dia sudah berniat untuk masuk Islam, tapi dia belum sempat masuk Islam dan sudah berubah menjadi yang lebih baik, tetapi dia malah sudah meninggal, apakah dia sudah termasuk taubat? Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi pintu taubat itu terbuka bagi siapapun orang yang ingin bertobat. Nah, untuk orang Islam sendiri, dia dikatakan taubat itu ketika dia sudah meninggalkan kemaksiatan dan berbuat kebaikan. Akan tetapi untuk taubatnya orang selain Islam atau orang kafir itu dengan masuk agama Islam atau mu'amal. Jadi dari pertanyaan tadi dia belum bisa dinamakan taubat, akan tetapi niatnya sudah baik. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 3 dan yang terakhir yaitu dari kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi mengenai kedudukan taubat. Kedudukan taubat menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhinya dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalil yang kedua yang dikatakan apa? Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguhnya.
yang sebenarnya ataupun yang sesungguhnya terhadap kita sudah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang lurus lagi mantap itu adalah taubat yang suah atau taubat yang sungguh-sungguh yang menghapuskan keburukan sebelumnya dan menjaga keburukan yang tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Allah hamba-hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menjadi. Maka barang siapa yang bertaubat berarti ia layak jadi orang yang zalim karena kemudiannya dan kebenarnya. Maka ditanyakan. Ada, saya mau bertanya. Kata, Untuk kelompok 4, adakah dalil yang menjelaskan tentang kedudukan taubat selain yang telah Anda sebutkan tadi? Terima kasih. dan untuk jawabannya yaitu ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 110 yang itu Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yasbah badalan billahi wa huwa rahimah. Dan berarti barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Tidak ada. Terima kasih. Ya, dari kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diskusi dan presentasi kalian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mempelajari materi Ayo Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, tes tertulis dari materi-materi tadi dijawab dengan tepat. Dari hasil tes tertulis nanti ini menunjukkan keberhasilan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sudah siap ya kalian ya? Siap.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Akan dikumpulkan di meja Bapak. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu, apakah kalian ada yang berani untuk menyimpulkan materi Ayo Bertobat? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi materi yang telah disampaikan tadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu tawabah, yang bermakna kembali. Dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Yang ketiga adalah syarat-syarat taubat secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahan. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan untuk tujuan niat atau kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketujuh, menutup kesalahan dengan melakukan amal soleh. Dan yang terakhir, kedudukan taubat. Menurut Ibnu Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalahan dan kesolehan dan kejayaan ganda di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih. Mengenai materi pada pagi hari ini, memang disadari ataupun tidak, kita sebagai manusia biasa tetap mempunyai kesalahan, berbuat kesalahan baik kaitannya dengan hakullah ataupun hakul adami. Maka kewajiban kita adalah untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali apa yang telah kita perbuat dan memperbaiki dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disabdakan Nabi, barang siapa yang bertobat maka dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh sang ibu dengan tanpa dosa dan kesalahan. Alhamdulillah, materi pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan betul-betul kita harus dapat merealisasikan dari materi-materi yang telah kita pelajari, sehingga dapat membawa kita semakin baik dan semakin baik, tetap bersemangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu perlu diingat bahwa materi yang akan datang itu tetap masih membahas tentang taubat, akan tapi subtemanya adalah keutamaan taubat. Oleh karena itu di rumah kalian tetap belajar dan belajar materi yang akan datang, dipersiapkan agar supaya betul-betul dapat optimal dalam pembelajaran. Karena itu mari kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.